Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, kita berbicara sekarang dalam renungan hari ini adalah sukacita pengharapan. Saudara-saudara terkasih, pengharapan adalah aspek sentral. Pengharapan dalam Alkitab menunjuk pada keyakinan penuh dalam rencana keselamatan Allah yang berpuncak pada kebangkitan Kristus dan kedatangannya kembali. Rasul Paulus menyampaikan bahwa pengharapan Kristen bukan sekedar optimisme, tetapi keyakinan yang berdasar pada janji Allah yang tidak akan mengecewakan. Pengharapan atau bukan pengharapan kosong, tetapi adalah penantian yang pasti pada masa depan yang telah Allah tetapkan. Itu berarti bahwa pengharapan akan kehidupan yang kekal. Karena melalui iman kepada Kristus, orang percaya memiliki kepastian. Pengharapan ini berakar pada karya keselamatan yang telah Allah nyatakan dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan sabar dalam kesesakan. Kesabaran adalah kebajikan penting dalam menghadapi kesulitan. Saudara-saudara, kata sabar yang digunakan oleh Paulus ini menegaskan bahwa kehidupan Kristen tidak bebas dari masalah, tetapi ada panggilan untuk terus bertahan dengan mempercayakan hidup kepada kehendak Allah. Kesabaran dalam menghadapi penderitaan ini bukan karena kekuatan manusia, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam orang percaya, dalam iman orang percaya. Lalu bertekun dalam doa. Doa adalah sarana komunikasi yang penting antara Allah dan manusia. Paulus tidak hanya menyarankan untuk berdoa, tetapi untuk bertekun dalam doa. Artinya doa harus menjadi suatu kebiasaan, terus menerus. Menurut Kalbat, doa adalah tindakan iman yang nyata, di mana orang percaya menyerahkan segala hal kepada Allah, memohon kekuatan dan tuntunannya dalam hidup sehari-hari. Demikianlah seseorang yang hidupnya dalam pengharapan. Salah satu faktor utama yang dapat mengurangi hidup dalam pengharapan adalah ketidakpastian dalam ekonomi dan kehidupan sosial. Itu yang terjadi pada masa sekarang. Krisis ekonomi juga, pengangguran, ketimpangan sosial, dan masalah-masalah politik dapat menciptakan rasa pesimis dan ketakutan akan masa depan. Penderitaan yang terus-menerus dan kesulitan yang tidak kunjung selesai dapat mengikis pengharapan. Ketika seseorang mengalami sakit berkepanjangan, ini juga dapat menimbulkan seseorang hilang pengharapan. Kehilangan orang yang mereka cintai atau menghadapi ketidakadilan. Mereka juga dapat merasakan bahwa Tuhan tidak hadir atau tidak peduli dengan penderitaan mereka. Hal ini membuat mereka mempertanyakan kehadiran Allah dalam hidup mereka yang akhirnya mengurangi pengharapan mereka dalam janjinya. Saudara-saudara, masyarakat yang semakin sekuler dan materialistik, nilai-nilai Kristiani seringkali terdorong kepada hal-hal yang terpinggirkan. Kebudayaan yang menekan kesuksesan materi, popularitas dan kenyamanan fisik dapat membuat orang Kristen juga merasa bahwa hidup yang berdasarkan iman dan pengharapan tidak penting lagi atau tidak relevan. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan bahwa pengharapan sejati datang dari hubungan dengan Tuhan dan keyakinan pada karya penyelamatan Kristus yang sempurna. Oleh karena itu, selalu hiduplah dalam pengharapan yang berdasarkan firman-Nya dan memperkuat kehidupan doa serta hidup dalam komunitas iman yang mendukung dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat pengharapan yang telah diberikan oleh Allah. Pengharapan kita bukan hanya tentang keinginan akan kehidupan yang lebih baik atau perbaikan keadaan, tetapi tentang keyakinan akan pemenuhan janji Tuhan, baik di dunia ini
maupun di kehidupan yang akan datang. Karena itu jangan putus harap, tetap hidup di dalam pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.